Salam dan bahagia, guru hebat dimanapun kita berada. Berjumpa kembali dengan saya, Hendrikus SPDK, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Mimika. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri. Hari ini saya juga ditemani oleh seorang guru hebat di SMP Sion, yaitu Miss Novi. Beliau adalah guru yang mengajar di SMP Sion, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, Miss Novi, bagaimana kabar hari ini? Tuhan sehat. Sehat, baik, luar biasa. Saya sendiri? Ya, puji Tuhan saya juga sehat, baik. Ya, Miss Novi, boleh ya kita sesuai dengan kesepakatan minggu lalu. Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang persiapan supervisi akademik yang nanti akan saya lakukan untuk Miss Novi. Boleh? Sangat boleh. Ya, baik. Oke, Miss Novi. Nanti dalam pembelajaran yang akan Miss Novi ajarkan ke anak-anak, khususnya peserta didik di kelas 9 ya. Nah, tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya Miss ya? Mengingat materi yang diajarkan menyajikan gagasan, menuangkan gagasan dalam bentuk pidato persuasif ya. Jadi sudah pasti tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat kegiatan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menuangkan gagasan, pikiran atau pesan dalam teks pidato persuasif secara tertulis dengan memperhatikan penggunaan kaidah kebahasaan dan struktur teks pidato persuasif. Cuma satu tujuan pembelajaran yang dicapai nanti. Oke, baik. Berarti tujuannya setelah pembelajaran ini nanti anak-anak bisa mengerti, memahami, bahkan mereka bisa mempraktekkan gitu ya. Oke, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini khususnya untuk peserta didik apa ya Miss ya? Area pengembangan dalam hal pembelajaran mungkin yang dalam hal pengembangan mungkin mengenai kebutuhan siswa ya. Terkadang guru sulit untuk dalam pembelajaran untuk pemberian tugas diskusi. Guru kesulitan karena kemampuan anak kan beda-beda. Jadi dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi ini yang mau dikembangkan. Oke, luar biasa. Oke, kalau boleh tahu kira-kira tantangannya nantinya kira-kira gambarnya seperti apa ya Ibu Novi ya? Kalau tantangan untuk penyampaian materi mungkin bisa karena dibantu dengan media, PPT-nya dan juga ada LKPD-nya, tetapi tantangannya mungkin ke siswanya sendiri. Karena kita pembelajaran harus disesuaikan dengan apa yang siswa butuh, bukan yang guru butuh. Terus strateginya nanti, strategi pembelajarannya kira-kira bagaimana? Untuk strateginya sudah pasti perlu ada persiapan. Persiapannya yang pertama ya mempersiapkan modul ajar. Setelah itu medianya disiapkan juga, alat peraganya, terus LKPD-nya itu sudah pasti karena kebetulan nanti tugasnya dalam bentuk kelompok, jadi sudah pasti ada LKPD-nya dan penilaian asesmennya. Baik. Oke, Miss, kalau boleh tahu sebelum Miss menyampaikan materi ini ada nggak keraguan dari Miss? Bisa nggak tidak nanti ya anak-anak belajar atau memahami materi pidato persuasif ini? Kalau memahami kebetulan sudah dijelaskan di pembelajaran sebelumnya, jadi anak-anak sudah tahu apa itu pidato persuasif sebenarnya. Hanya untuk menulis, karena kan materinya nanti menulis pidato. Nah, anak mungkin kesulitan dalam menuangkan ide, menuangkan gagasan, mungkin kesulitan dalam hal kosakatanya kurang, jadi sulit menuangkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siap. Nah, strateginya nanti untuk mengatasi masalah ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Kalau strategi sudah pasti dalam pembagian kelompok itu ya pasti ada siswa yang bisa, yang mampu dan yang kurang sudah pasti. Jadi mereka bisa saling melengkapi. Setelah itu perlu juga saya sebagai guru melakukan pembimbingan dari kelompok ke kelompok. Mungkin boleh juga menanyakan apa yang mereka ingin ketahui, mungkin ada yang belum dipahami. Ya, guru harus bisa memberikan ide juga, membantu mereka. Wah, strateginya begitu luar biasa ya. Setelah pembicaraan singkat pada hari ini,
Kira-kira bagaimana perasaan Miss Novi untuk mengajar esok ini? Pertama gugup karena anggaplah disupervisi ya, dilihat oleh guru lain, apalagi Sir Hendrik sebagai calon guru penggerak. Lalu yang kedua mungkin bersyukur juga karena dengan adanya kegiatan ini supervisi nanti mungkin saya bisa tahu kekurangannya nanti, saya bisa mungkin mengubah nanti ke depannya lagi, dan mungkin ada hal-hal yang belum saya ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya bisa ketahui nanti setelah kegiatan pembelajaran. Baik, oke. Berarti nanti setelah kita melakukan supervisi akademik nanti esok hari ini, saya berharap nanti ada pembicaraan selanjutnya ya. Amin. Iya, sudah pasti. Saya tidak sabar nih. Kira-kira nanti strateginya, proses pembelajaran seperti apa di kelas yang akan Miss lakukan. Nanti setelah Miss mengajar, kita akan bertemu kembali dalam pasca observasi. Boleh begitu Miss Novi? Sangat boleh. Oke, kalau begitu terima kasih ya untuk waktunya yang sudah diberikan hari ini. Sampai ketemu di pasca observasi. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Shalom. Salam. Selamat pagi Miss Novi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ibu. Apa kabar semua? Baik, pembelajaran hari ini kita masuk di bagian keempat, ya. Bagian keempat masih tentang teks pidato persuasif. Nah, kalian buka, coba lihat di buku teks kalian halaman 58. Baik, sebelum kita lanjut, ini mau cek dulu kehadiran semua masuk? Baik, kita lanjut. Kita masuk di bagian kompetensi dasar 4.1, yaitu mengungkapkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai di hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik harus dapat menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk teks pidato persuasif dengan memperhatikan apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menyajikan pidato persuasif secara menarik. Ya, jadi itu dua tujuan yang akan kalian capai di pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, intinya pembelajaran ini tentang menulis teks pidato persuasif. Namun sebelum kita menulis, kita kembali lagi ke penjelasan awal. Nah, kita kembali lagi pengertian dari teks persuasif ya. Nah, masih ingat penjelasan Miss di pertemuan sebelumnya? Pidato itu apa? Berbicara di depan umum. Nah, kita kembali lagi. Pidato itu kegiatan berbicara di depan umum untuk apa? Rafael, coba baca. Untuk menyatakan gagasan, pendapat, arahan dan pesan pidato bersifat persuasif, artinya isinya berupa mengajar atau melakukan Ya, bersifat mengajak. Salah satu contoh pidato persuasif yang pernah kalian lihat di sekitar kalian apa? Apa? Kalau upacara bendera, amanat dari pembina upacara termasuk pidato persuasif atau tidak? Mengapa termasuk pidato persuasif? Karena ada apa? Ada apa? Ajakan. Kalau misalnya khotbah pendeta di gereja, ya, itu termasuk pidato persuasif kan bukan? Termasuk, karena ada apa? Ada ajakan untuk melakukan hal yang baik. Nah, untuk menghasilkan atau untuk bisa menghasilkan suatu teks pidato yang baik, selain kalian tahu tujuan pidato yaitu harus mengajak, pidato persuasif mengajak, yang kedua adalah
struktur dari teks pidato. Yang pertama ada apa? Apa lagi? Isi dulu. Pembuka, isi, dan penutup. Ini tidak harus menjelaskan lagi secara mendetail tentang pembuka, isi, dan penutup karena sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjut. Selain kalian harus tahu strukturnya, kaidah kebahasaannya, ini yang paling penting. Langkah-langkah dalam menyusun pidato persuasif. Yang pertama apa sih Pak Anja? Menentukan tema atau pokok pidato. Ya, tentukan terlebih dahulu apa? Tema atau pokok pidatonya. Temanya apa? Misalnya temanya tentang kebersihan, ya, temanya tentang kebersihan lingkungan. Lalu yang berikut, mendaftar pokok-pokok pidato yang disampaikan. Kalau kalian sudah tahu tema atau topiknya, langkah yang berikut adalah mendaftar pokok-pokok pidato. Pokok pidato itu apa? Hal-hal penting apa yang mau kalian sampaikan yang bertema tentang kebersihan. Kalau topiknya tentang kebersihan, berarti dalam pidato kalian mungkin mau menulis tentang kebersihan, menjaga kebersihan di dalam kelas. Itu topiknya yang akan kalian sampaikan dalam pidato persuasif. Sudah pasti ada ajakan. Ajakannya apa? Menjelaskan atau menyampaikan tentang bagaimana cara menjaga kebersihan. Lalu kalau sudah kalian mendaftarnya, jangan lupa tulis tujuan. Jadi kalau kalian sudah menentukan topik, tujuannya ditulis lagi. Tujuannya apa? Pidato tentang kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan, tujuannya apa? Menyampaikan kepada masyarakat atau menyampaikan kepada audiens bahwa betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Itu adalah tujuan. Lalu yang berikut, menyusun kerangka pidato. Ini mau tanya, kalau menyusun kerangka pidato harus disusun berdasarkan apa? Struktur. Berarti pembuka, isi, dan penutup. Lalu langkah yang terakhir, jika sudah disusun berdasarkan kerangka tersebut dikembangkan dengan cara apa? Kalian ubah dari kerangka tadi, struktur tadi menjadi satu teks pidato persuasif. Bisa paham tentang langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif? Baik, kita lanjut. Nah, ini tips untuk menyusun teks pidato ya, tips-tipsnya. Yang pertama tadi berdasarkan langkah-langkah sudah disampaikan. Pilih topik yang menarik, karena kan kalian mau mengajar, berarti harus topiknya menarik. Lalu yang berikut, selain menarik harus sesuai situasi. Lalu yang kedua, selidiki subjek yang dipilih secara mendalam. Kalian kaji lagi, cari tahu lagi. Misalnya kalian mau mengambil tentang bahaya merokok bagi anak usia remaja, ya, maka kalian harus selidiki subjek, hal-hal penting apa itu yang berkaitan dengan bahaya merokok di kehidupan anak remaja, ya, dampak buruk, sudah pasti bukan dampak baik ya, merokok itu dampaknya buruk. Lalu cari tahu apa saja, bisa dapat penyakit apa dan lain sebagainya. Lalu yang berikut, ciptakan struktur pidato yang koheren dan mudah dipahami. Koheren ini artinya kalimatnya nyambung, ya. Lalu yang berikut, gunakan bahasa yang formal. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, bukan bahasa sehari-hari ya. Lalu yang berikut, manfaatkan rasa. Kalimat harus dibuat dengan baik sehingga pesan ya atau ajakan yang disampaikan mudah dipahami dan diikuti. Lalu yang berikut, manfaatkan kata-kata yang menarik. Lalu yang terakhir, sebelum memberikan pidato Anda harus latihan. Jadi yang terakhir ini mengarah kepada berpidato, ya. Baik. Nah, Miss tidak buka pidato karena belum sempat di-download. Karena kita hari ini tidak belajar tentang bagaimana cara berpidato, tetapi hari ini kita belajar fokus kepada bagaimana cara menulis pidato. Baik, sekian penjelasan Miss. Nah, sekarang kalian akan dibentuk kelompok, tapi kalian sudah dibentuk kelompok terlebih dahulu. Kita gengsi dulu, berdiri. Berdiri, silakan berdiri. Nah, kita permainannya tidak bebas ya, simpel saja. Tepuk tangan ya, tepuk tangan 1, 2, 3 gitu ya. Kalau Miss bilang tepuk tangan 1 berarti 1 kali bunyinya. Kalau Miss bilang tepuk tangan 2 berarti 2 kali.
Kalau 3 kali 3 kali, tapi tangan acak tidak berurutan ya. Siap? Siap? Siap. Baik. Tepuk 1, tepuk 3. Ya, tepuk 2. Tepuk 1, tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 berapa? 4. Ulang ya, 1 kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 3 kali 3. Ya, 9 kan? Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Kita akan bagikan lembar kerja buat kalian. Sudah ada petunjuknya, sudah ada lembar kerjanya. Baca petunjuk kerjanya dengan baik. Ya, jadi kalian akan membuat kerangka. Ya, pembelajaran kali ini kita akan membuat kerangka terlebih dahulu. Ya, nah topiknya apa di situ? Tentang mengajar remaja kan luas, tentang pergaulan bebas, tentang perokok, tentang bahaya media sosial, apalagi tentang penggunaan HP, tentang game online. Silakan dalam kelompok diskusikan mana topik yang paling tepat yang mau kalian tulis, yang mungkin kalian alami atau orang-orang di sekitar kalian alami. Silakan. Tapi masih ingat tips tadi, harus menarik dan sesuai situasi saat ini. Silakan diskusikan dalam kelompok. Ketua kelompok di sini Marvel, ketua kelompok di sini Nara, di sini Esther, lalu di sini Dea, dan di sini Dio. Oke. Tulis topiknya, temanya remaja. Topiknya silakan pilih bebas, sesuai sebisanya kalian. Boleh, tapi sudah pasti isinya kan tidak sama kan? Ya, topiknya apa? Rokok, bahaya rokok. Oke. Boleh juga tentang game online. Pengaruh game online terhadap pelajar. Apa game bukannya dulu? Tujuannya apa? Bahaya itu rokok. Dalam pidato tidak ada judul, dalam pidato ada topik. Nah, topiknya kan tadi temanya tentang remaja. Nah, topik yang kalian tentukan dalam kelompok, misalnya bahaya rokok, boleh. Iya, bahaya merokok terhadap anak remaja. Atau mungkin dampak buruk penggunaan HP atau media sosial boleh. Ya, dampak buruk penggunaan HP atau penggunaan game online terhadap prestasi pelajar anak. Ya, itu boleh. Terserah kalian pilih dalam kelompok maunya. Dari sini apa? Pergaulan bebas itu sudah luas, lebih sempit lagi. Pergaulan bebas boleh, silakan. Boleh, tapi pergaulan bebas kan ada narkoba, bebas, ada apalagi dengan kalian topiknya apa? Pengaruh game online terhadap apa? Pengaruh game online terhadap apa? Anak usia dini atau anak usia remaja? Usia remaja. Tambahkan di situ. Terus tujuannya apa? Mengajak ya, mengajak para remaja agar apa? Ya, mengurangi tentang bahayanya atau rokok. Ada apa lagi?
banyak. Pergaulan bebas itu banyak. Narkoba. Ya, bahaya rokok. Ya. Sekarang buat bagian pembuka. Masih ingat bagian pembukanya seperti apa? Waktu penjelasan Miss di pertemuan sebelumnya tentang struktur teks. Bagian pembuka isinya apa saja? Ada salam. Terus salam disesuaikan dengan audiens. Ya, kalau hanya satu kelompok tertentu berarti salamnya tidak harus semua jenis salam yang ini sudah sampaikan ke kalian. Sekarang bagian pembuka. Ingat teks pidato kan dari siapa? Dari siapa saja? Ya, bukan contohnya. Sekarang yang kalian buat biar di struktur teks di pembuka itu kedatangan. Kalian pidatanya misalnya iya, tulisan apa? Pertama adalah kesapaan. Saya mohon, ini kan audiensnya sekolah. Tidak yang berpidato ini kan di sekolah ternyata. Nanti yang penting ini siapa? Sapaan. Ini jabatan tertinggi di sekolah siapa? Kepala sekolah. Kita sering terpenting dalam pertemuan.
apa? Iya, bahaya rokoknya bisa menyebabkan apa? Terus tidak harus tergantung topiknya, kita misalnya buat 4 pokoknya, tapi kalau misalnya kalian belum bisa 3, nanti baru dikembangkan, jadi pidatonya tidak masalah. Pertama mungkin pengertiannya apa itu rokok, terus bahaya rokok, kandungan mungkin pengertian rokok, terus kandungan yang ada dalam rokok, terus ini apa bahaya. Lalu yang terakhir ya ajakan, kan nanti bagian penutup kan berisi ajakan. Masih tetap di pokok perintah. Bagian penutup apa isinya? Coba lihat di struktur. Iya, coba lihat di mana contohnya. Ada contoh yang kemarin. Ya. Ada ucapan terima kasih, ada permohonan maaf, dan ada salam. Dari kerangka ini baru kalian kembangkan di sini. Jadi ya satu teks di dan mungkin sudah. Ini audiens kalian tidak banyak di mana? Sekolah, sekolah siang toh. Berarti salamnya hanya kalau kan ada kelompok, berarti hanya 1 salamnya.
Kan pengaruh ini ada baik buruk. Media sosial itu kan ada baik ada buruk. Ada baiknya karena kalian tahu bisa menghasilkan uang, ya kan? Lalu yang kedua apa lagi? Bisa komunikasi dengan kalian apalagi itu baik dan buruknya ketika orang sudah anak-anak apalagi remaja sudah apa terbiasa dengan berkomentar negatif, berkomentar buruk, kan bisa terjadi pembulian melalui media sosial juga, perundungan, terjadi kejahatan juga lewat media sosial. Sudah sudah dikembangkan media sosial adalah dikembangkan lagi, tidak bisa dikembangkan lagi. Jadi boleh mulai ramai kali iya, tapi ini harus dikembangkan lagi kan namanya juga dikembangkan. Ini namanya kalian pertama kalian dari rokok apa itu rokok? Rokok adalah Kemudian beberapa demikian pidato demikian pidato dari kami jika ada salah sehat dan harapan dari kami supaya menyambungkan yang lain. Satu lagi saya.
Kan ini motifnya kan bahaya. Liburan juga boleh sebagai salah satu media menghibur diri kita boleh nambah penghasilan boleh. Sudah. Oh, sekarang sudah menutup. Nanti tinggal dibagi siapa yang tambah kalian pengertiannya sudah. Ya ini Miss yang bilang
Sampai jam berapa? Kesempatan lagi pada kesempatan ini kita membuka saya ya. Ini sudah masuk diisi bagian pertama isi ya. Ya, ini sudah berarti dari pulang. Lagi. Jadi kalau kalian menyusun pidato, kata sapaan itu masih bisa disampaikan lagi, ditulis lagi setelah memasuki dari pembuka masuk diisi. Ya, jadi masuk diisi ada sapaan secara umum, yaitu apa? Hadirin yang saya hormati. Lalu sampaikan apa yang ada masuk diisi. Tapi bisa juga selain memasuki isi di pertengahan isi pidato juga boleh disampaikan sapaan lagi. Jadi kan dia mau masuk di isi, tapi nanti kalau masuk lagi menutup boleh juga. Kenapa? Hah? Game online dibuat oleh banyak orang. Kalian kan pengguna game online, masa kalian tidak tahu game online? Jadi jangan tidak perlu tahu game online itu kan orang misalkan sudah baik tujuan waktu sudah selesai. Nah, pada kesempatan ini saya akan beri kesempatan kepada satu kelompok yang akan membacakan pidato yang telah ditulis dalam kelompok Esther dan teman-teman. Silakan bertanya. Ya, tanya saja di depan.
ini. Oke, silakan dibaca. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saat ini saya mewakili kelompok akan membacakan pidato yang sudah kami tulis. Jadi tema kami pada pagi hari ini adalah topik pengaruh game online terhadap remaja. Tujuan kami adalah mengajak para remaja untuk mengurangi bermain game online. Jadi pembukaan kami adalah salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah dan Dewan Guru, pertama-tama marilah kita mengajarkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi isi pidato kami adalah pokok pidato pertama adalah pengertian game online. Pokok pidato kedua adalah dampak bermain game online. Pokok pidato ketiga adalah contoh-contoh dampak buruk dari game online. Dan yang keempat adalah ajakan dalam melakukan sesuatu. Jadi penutup kami adalah demikian pidato yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian para Dewan Guru dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Baca pidatonya. Salam sejahtera untuk kita semua, kepala sekolah, para Dewan Guru dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pesan terkait dengan pengaruh game online. Hadirin yang saya hormati, saat ini zaman ini semakin modern dan teknologi pun semakin berkembang. Salah satunya teknologi yang paling diminati adalah handphone atau gawai. Sebagaimana kita ketahui, game online diciptakan untuk suatu hiburan atau refreshing dalam menghilangkan rasa lelah, tetapi seringkali disalahgunakan. Banyak dampak yang telah timbul di dunia ini, baik dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak buruknya adalah kecanduan game online hingga lupa waktu. Sebaliknya dampak baik dari game online adalah sebagai sarana hiburan. Adapun contoh dampak buruk dari game online adalah anak menjadi malas belajar, melawan kepada orang tua, dan merusak kesehatan. Hadirin yang saya hormati, mari kita kurangi bermain game online dengan melakukan aktivitas yang positif. Jangan hanya menjadikan bermain game online sebagai sarana hiburan, tetapi belajar dan melakukan hal-hal yang membangun. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian para Dewan Guru dan hadirin semua. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan dan dilakukan. Sekian, terima kasih dari kami. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Stefania yang sudah mewakili kalian semua untuk menyampaikan pidato yang sudah ditulis dalam kelompok. Satu sebagai contoh, yang lain nanti akan ditumpuk. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan berefleksi terlebih dahulu. Bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Siapa yang bisa menyampaikan simpulan melalui pembelajaran hari ini? Oke, Marvel. Melalui pelajaran hari ini, saya secara pribadi bisa memahami bagaimana cara menemukan ide gagasan dalam pidato tersebut. Ya, tepuk tangan untuk Marvel. Jadi Marvel juga mewakili kalian semua ya. Jadinya tahu kan cara menulis pidato? Tahu? Tahu. Jadi harap lewat pembelajaran hari ini kita sudah mencapai tujuan yang tadi sudah disampaikan di bagian awal, bisa menulis atau menyajikan teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini, dan ini adalah pertemuan terakhir untuk topik pembelajaran tentang teks pidato persuasif. Pertemuan berikutnya kita akan masuk pada penilaian harian. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Silakan
ketua kelas untuk kita. Terima kasih Miss Novi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom, selamat pagi Ibu Novi. Shalom. Ya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat, baik. Sehat, puji Tuhan ya. Ibu Novi, hari ini kita bertemu kembali dalam pasca observasi, di mana tujuan pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Boleh? Sangat boleh. Ya, oke. Menurut Ibu Novi, dalam pembelajaran kemarin kira-kira bagaimana? Dalam pembelajaran kemarin, mengingat materinya akan menulis teks pidato persuasif. Pembelajaran ya berlangsung seperti biasanya. Hanya saja ya kendalanya itu ya ada mungkin saya kurang tanggap atau kurang memperhatikan sehingga ada beberapa anak yang terlihat tidak aktif dalam kegiatan menulis tersebut karena menulisnya itu dalam bentuk kelompok. Jadi jika ada salah satu yang aktif maka ada beberapa itu yang mungkin kurang respect, kurang antusias sehingga mereka sibuk dengan hal-hal yang lain. Mungkin itu yang menjadi pengalaman saya kemarin ketika lakukan pembelajaran. Baik. Oke. Dari evaluasi yang Ibu sudah lakukan tadi, nah dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu kira-kira apa kelemahan dan kekuatan yang Ibu dapat dalam pembelajaran? Kalau kelemahan seperti yang sudah disampaikan tadi, saya kurang tanggap terhadap anak-anak yang kurang aktif dalam kegiatan menulis dalam kelompok. Lalu untuk kelebihannya sendiri, sebelum mereka mulai berdiskusi dalam kelompok untuk menuangkan ide gagasan dalam teks pidato persuasif, saya mengawalinya dengan kita memainkan suatu games, permainan yang edukatif supaya bisa melatih konsentrasi anak, melatih anak-anak juga untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas menulis. Seperti itu kelebihannya. Oke, berarti kekuatannya didapat ya? Iya. Di mana Ibu menggunakan games interaktif untuk memancing bagaimana keaktifan siswa terkait materi teks pidato persuasif yang mereka pelajari hari itu. Oke, baik Ibu Novi, kita lanjut. Tadi setelah Ibu tahu kekuatan dan kelemahan Ibu dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, kira-kira rencana pengembangan diri yang akan Ibu Novi lakukan kira-kira apa ya? Ya, untuk rencana pengembangan diri seperti yang sudah disampaikan awal bahwa kekuatan saya ketika melaksanakan pembelajaran itu dari gamesnya, ya, permainan edukatif. Nah dari situ untuk rencana pengembangan nanti saya akan belajar bagaimana cara merancang pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak bisa lebih semangat lagi, bisa lebih tertarik lagi dalam kegiatan pembelajaran. Wah, luar biasa ya. Berarti Ibu merancang bahwa akan melaksanakan pembelajaran yang inovatif ya. Oke, kalau boleh tahu Bu Novi kapan dan di mana nih? Nah, kalau untuk pembelajaran inovatif sendiri, saya mungkin akan mencari tahu ataupun akan belajar lagi menggali pengetahuan tentang pembelajaran inovatif itu melalui PMM. Betul. Ya, karena kita tahu PMM itu banyak sekali hal-hal baik yang bisa dipelajari oleh guru-guru yang memang sudah punya banyak pengalaman, apalagi terkait dengan pembelajaran inovatif. Dan untuk kapannya ya sudah pasti akan dilaksanakan dalam 1 minggu ke depan, sehingga di pembelajaran berikutnya akan berusaha untuk menunjukkan pembelajaran inovatif yang lebih menarik lagi kepada siswa. Wah, luar biasa. Berarti Ibu rencananya nanti Ibu akan belajar lebih di PMM ya, untuk pengembangan dirinya, dan rencana pelaksananya itu mulai minggu depannya. Oke, kapan nih untuk penyelesaian aksi nyatanya Bu? Untuk penyelesaian aksi nyatanya mungkin akan diselesaikan selama kurang lebih 1 minggu.
1 minggu, dan minggu berikutnya sudah bisa ditampilkan atau sudah bisa dilaksanakan pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, jadi aksi nyata itu akan saya ambil pada saat kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, baik. Saya sangat penasaran nih untuk kedepannya nanti Ibu Novi keberhasilan seperti apa, dan mungkin bercerita kembali kepada saya. Siap. Oke, Ibu Novi tadi sudah tahu kekuatan dan pengembangan diri yang ada dalam Ibu Novi. Dan kira-kira nih, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan aksi nyata yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk terkait dengan ada hubungan yang terlibat dengan kegiatan aksi nyatanya nanti, yang pertama pihak yayasan, yang kedua kepala sekolah, dan sudah pasti rekan-rekan sejawat. Betul ya? Karena bagaimanapun juga saya sangat membutuhkan adanya kolaborasi antara saya yang melakukan aksi nyata dengan yayasan, kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawat. Oke, baik. Nah, selanjutnya Ibu Novi, dukungan seperti apa nih yang Ibu Novi perlukan agar aksi nyata ini boleh terwujud dengan baik? Ya, kalau berkaitan dengan dukungan lewat 3 hal tadi yang sudah disampaikan, yayasan, kepala sekolah, dan juga rekan-rekan sejawat, sudah pasti untuk bentuk dukungannya, aksi nyatanya akan saya sampaikan kepada kepala sekolah maupun pihak yayasan, dan sudah pasti kepala sekolah akan menyampaikan lagi kepada rekan-rekan sejawat untuk dapat merespon atau memberikan umpan balik terhadap aksi nyata yang saya buat. Oke, baik. Berarti dukungan dari yayasan tempat Ibu mengajar dan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat itu sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Ya, selanjutnya Ibu Novi, kita akan mendengar arahan ataupun masukan dari pengajar praktik kita, pengajar praktik saya yaitu Ibu Uswatun Hasanah, untuk memberikan umpan balik pada kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Oke, selamat pagi Ibu Novi. Selamat pagi Pak Henry. Pagi Ibu. Oke, baik, terima kasih. Saya tadi ketika kegiatan coaching ini saya sudah melihat alur Tirta itu berjalan. Jadi sebelum coaching Pak Henry juga menyampaikan tujuannya, kemudian menggali rencana tindak lanjut dari Ibu Novi, sehingga apa yang Ibu Novi ambil itu dapat dipertanggungjawabkan. Inti dari coaching ini adalah bukan hanya mencari solusi, tapi bisa menggali potensi diri Ibu Novi untuk dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Mulai dari aksi nyata, kemudian meminta dukungan, itu adalah salah satu poin tanggung jawab dari solusi yang Ibu Novi pilih. Jadi kedepannya silahkan dilanjutkan kolaborasinya, coachingnya agar bisa menjadi guru yang inovatif. Itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Uswa selaku pengajar praktik yang sudah memberikan umpan balik pada saya dan Ibu Novi pada pagi hari ini. Kami sangat senang sekali Ibu bisa bersama-sama dengan kami pagi hari ini dalam kegiatan Pasca Observasi Supervisi Akademik. Oke, baik. Terima kasih kembali. Selamat pagi. Pagi. Pagi.